Halo teman-teman, video ini adalah bagian kedua dari pembahasan saya yang sebelumnya mengenai cara efektif dalam membuat suatu surat kuasa. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengakhiri suatu perjanjian kuasa. Dengan kata lain, bagaimana cara-cara pemberi kuasa mencabut kuasa dari penerima kuasa dan bagaimana pula penerima kuasa dapat melepaskan kuasanya. Untuk selengkapnya, simak terus ulasan berikut. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian kuasa menurut hukum perdata bisa saja diakhiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kuasa. Cara mengakhirinya dapat kita merujuk pada ketentuan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di antaranya adalah yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia, dan yang ketiga adalah penerima kuasa melepaskan kuasanya. Dalam hal pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, maka hal tersebut harus merujuk pada ketentuan pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan acuan bahwa pencabutan kuasa dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa yang dilakukan secara tegas dalam bentuk pencabutan kuasa secara tertulis atau berupa surat pencabutan kuasa, atau pemberi kuasa dapat meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Selain itu, pencabutan kuasa dapat dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa. Artinya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima kuasa. Hal ini memang jelas diatur dan diakui dalam ketentuan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Caranya adalah, pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa yang baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Maksudnya adalah pemberi kuasa harus memberikan kuasa baru kepada penerima kuasa yang lain untuk melakukan urusan yang sama, yaitu mengenai urusan yang sebelumnya sudah dia berikan kepada penerima kuasa yang pertama. Jadi, di sini penunjukan kuasa yang baru itu harus pula berkaitan dengan urusan yang sama tadi. Tindakan ini memang memiliki suatu akibat hukum, di mana pada saat pemberi kuasa memberikan kuasa secara diam-diam kepada pihak lain, atau penerima kuasa yang baru untuk melakukan urusan yang sama, maka terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang baru itu dilakukan, maka kuasa yang lama itu telah ditarik kembali secara diam-diam. Saya kasih contoh, katakanlah si Doni ingin mengurus balik nama sertifikatnya di Badan Pertanahan setempat. Lalu dia memberikan kuasa khusus kepada seorang yang bernama Beni untuk nantinya mewakilinya ke Badan Pertanahan. Namun karena satu dan lain hal, si Doni ini ingin mencabut kembali surat kuasa yang dia berikan kepada si Beni tadi. Nah, dari hal ini si Doni dapat mencabutnya secara diam-diam, yaitu dengan menunjuk seorang yang bernama Anton, katakanlah Anton sebagai kuasa barunya untuk mengurus balik nama sertifikatnya di Badan Pertanahan setempat. Nah, kalau kita melihat jenis penarikan atau pencabutan kuasa secara diam-diam ini, tentu akan berpotensi mengakibatkan masalah di kemudian hari. Apalagi si penerima kuasa sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk mengurus urusan dari si pemberi kuasa tadi. Oleh karena itu, ada baiknya pencabutan kuasa dilakukan secara terbuka dengan jalan memberitahukannya kepada penerima kuasa atau paling tidak diumumkan agar supaya jangan ada yang merasa dirugikan. Cara tersebut juga sekaligus akan memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga, karena sejak pencabutan kuasa itu dilakukan, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa merupakan perbuatan yang tidak sah dan dianggap melawan hukum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Nah, sebaliknya, jika pencabutan tidak dilakukan secara terbuka, maka jika semua tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dilakukan secara beretikat baik, maka seluruh akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan mengikat bagi pemberi kuasa. Jadi intinya jangan teman-teman asal dalam melakukan pencabutan kuasa.
Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu ketika salah satu pihak meninggal dunia. Kalau kita merujuk pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak, maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir secara hukum. Ini berarti bahwa hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Kendati pun demikian, apabila kedua belah pihak menghendaki bahwa hubungan perjanjian kuasa ini dapat diteruskan kepada ahli waris, maka haruslah terlebih dahulu dibuat kuasa yang baru, atau paling tidak ada persetujuan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan untuk melanjutkan pemberian kuasa tersebut. Pelepasan kuasa oleh penerima kuasa diatur dalam pasal 1817 KUH Perdata, di mana penerima kuasa diberikan hak untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat. Yang pertama, harus terlebih dahulu memberitahukan kehendak pelepasan kuasa itu kepada pemberi kuasa. Yang kedua, pelepasan kuasa tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Keadaan tidak layak yang dimaksudkan adalah keadaan-keadaan yang berpotensi merugikan pemberi kuasa. Jadi ukuran tentang layak dan tidak layak ini didasarkan pada perkiraan objektif apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa ataukah tidak. Kalau pelepasan kuasa tersebut secara mutatis mutandis akan berdampak merugikan kepada pemberi kuasa, maka pelepasan tersebut tidak dapat diperkenankan. Yang artinya segala kerugian yang ditimbulkan akibat pelepasan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penerima kuasa harusnya dapat ditanggung oleh penerima kuasa. Namun memang ada kecualinya, yaitu apabila penerima kuasa berada dalam keadaan tidak mampu untuk melanjutkan kuasanya. Misalnya yang bersangkutan sakit berat, ya, mengalami kecelakaan atau hal-hal yang berada di luar kemampuan dirinya yang juga membawa dampak berupa kerugian yang dia sendiri alami yang tentunya tidak sedikit jumlahnya, sehingga mengakibatkan penerima kuasa tidak mampu untuk melanjutkan kembali kuasanya tadi. Akan timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika si penerima kuasa secara beritikat buruk, ya, menyalahgunakan kuasa yang ada padanya tadi, atau dia melakukan perbuatan yang telah melampaui batas atau kewenangan dia. Misalnya penerima kuasa secara sepihak menjual atau menyewakan kepada pihak lain, ya, secara diam-diam bidang tanah milik pemberi kuasa. Padahal pemberi kuasa tidak pernah menguasakannya untuk menjual atau menyewakan bidang tanahnya tadi kepada pihak lain. Dalam hal terjadi kasus yang demikian, maka apa yang dilakukan oleh penerima kuasa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang kita kenal dalam bahasa Belanda sebagai onrechtmatig daad. Dalam kondisi itu, pemberi kuasa dapat menempuh jalur hukum pidana maupun perdata. Jalur pidana yang saya maksud adalah dengan melakukan laporan pidana kepada pihak kepolisian setempat dengan dasar bahwa penerima kuasa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang milik pemberi kuasa. Selain itu ada perbuatan penyerobotan tanah atau tindak pidana penipuan jika terdapat unsur-unsur yang melekat di dalam perbuatan pidana tadi, yaitu perbuatan-perbuatan yang diduga merupakan perbuatan penipuan. Perbuatan sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu tentunya diatur di dalam pasal 372, pasal 385 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dapat juga ditempuh jalur perdata dengan melayangkan gugatan perdata untuk membatalkan demi hukum suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penerima kuasa dan pihak pembeli tadi, dengan dalih bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, cukup sekian sampai di sini pembahasan kita terkait berakhirnya perjanjian kuasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada pihak lain agar jangan sampai malah merugikan teman-teman sendiri di kemudian hari. Nah, jika channel ini bermanfaat dan memberikan wawasan pengetahuan bagi Anda, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila ada informasi lain, boleh Anda share di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa
tonton terus video-video selanjutnya, dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.